Perkenalkan, nama saya Niken Sri Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep PTK. Dasar filosofi PTK adalah memperbaiki proses dan hasil pembelajaran siswa di kelas. PTK meyakini bahwa guru sebagai praktisi memiliki kapasitas untuk memahami, merencanakan, dan melaksanakan perubahan yang bermanfaat dan diperlukan untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK dilakukan untuk meningkatkan kinerja suatu tindakan, sehingga mendapatkan ilmu mengenai tindakan yang bermanfaat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa PTK merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk memperbaiki konsep atau metode pada suatu program sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik dari program sebelumnya. Manfaat PTK yang pertama yaitu dapat meningkatkan kualitas atau mutu pembelajaran. Mengapa demikian? Hal ini karena dalam PTK terdapat siklus perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi, sehingga guru dapat menganalisis dan memahami dinamika pembelajaran yang ada di kelas. Dengan demikian, PTK dapat dilakukan untuk melakukan pengembangan strategi yang lebih efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Yang kedua, yaitu PTK dapat meningkatkan budaya meneliti sebagai perwujudan profesionalisme guru. Di sini, guru tidak hanya berperan sebagai pendidik atau pengajar, tetapi juga peneliti di kelas mereka sendiri. Dengan demikian, hal ini dapat merangsang guru untuk selalu meningkatkan kemampuan analitis mereka seiring dengan berkembangnya dinamika pembelajaran. Manfaat PTK yang ketiga yaitu dapat meningkatkan kolaborasi antar pendidik. Dalam melakukan penelitian tindakan kelas, guru dapat saling berbagi ilmu, pengetahuan, ide, dan praktik mereka dengan sesama pendidik. Kolaborasi ini menghasilkan lingkungan belajar yang saling mendukung dan dapat memperkaya pengetahuan kolektif. Yang terakhir, PTK dapat bermanfaat sebagai bahan referensi orang lain. Artinya, peneliti dapat membagi pengalaman yang berasal dari praktik dan penemuan yang mereka lakukan ketika penelitian dengan orang lain. Dalam hal ini secara tidak langsung artinya peneliti juga berkontribusi dalam pengembangan pendidikan secara lebih luas. Karakteristik PTK yang pertama adalah refleksi diri. Melakukan penelitian tindakan kelas artinya seorang peneliti melakukan refleksi untuk memperoleh data penelitian, sehingga peneliti tersebut dapat mengetahui tindakan-tindakan yang pernah dilakukan sebelumnya untuk melakukan perubahan. Karakteristik PTK yang kedua adalah sistematis. Penelitian tindakan kelas memiliki konsep yang sistematis dan terarah, sehingga membuat guru sebagai seorang peneliti lebih terarah dalam melakukan pembelajaran. Selain itu, penelitian ini juga mengarahkan guru untuk lebih cermat, disiplin, dan mengarahkan guru untuk terus mengoreksi dirinya sendiri sehingga dapat menjadi guru yang lebih profesional. Dengan demikian, hal tersebut membuat penelitian ini lebih bermanfaat untuk membangun profesionalitas guru dalam memberikan pembelajaran yang lebih baik. Karakteristik yang ketiga adalah tempat pelaksanaannya di kelas. PTK dapat dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas atau outing class. Tetapi kelas yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar sebuah gedung, tetapi kelas yang dimaksud di sini adalah ketika peserta didik dan pendidik melakukan kegiatan belajar mengajar. Karakteristik selanjutnya adalah fleksibel. Artinya, guru dapat memulai dari mana saja dan tindakan apa saja yang menurutnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Bahkan, guru juga dapat melakukan berbagai macam model dan metode dari berbagai referensi atau bahkan pengalamannya sendiri. Karakteristik yang selanjutnya adalah adanya siklus. Dalam penelitian tindakan kelas terdapat siklus tindakan dan waktu yang terencana. Setiap siklus memiliki putaran siklus dan waktu yang hampir sama pula.
Hal ini agar setiap siklus memiliki perlakuan yang sama dan setara. Karakteristik yang keenam adalah bersifat kolaboratif. Penelitian tindakan kelas akan lebih baik jika seorang peneliti melakukan kolaborasi dengan peneliti lain, dosen, atau mitra lainnya supaya penelitian memiliki sudut pandang yang lain. Dengan demikian, hasil penelitian akan lebih bersifat objektif. Karakteristik yang ketujuh adalah siklus yang berkesinambungan. Orientasi dari siklus penelitian ini yaitu untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus sampai peneliti mencapai tujuan atau standar yang diharapkannya. Setiap perpindahan siklus akan terus mengalami peningkatan dan perbaikan sampai ke tahap siklus yang dianggap sudah mencapai standar atau tujuan. Itu artinya, siklus selanjutnya akan lebih baik dari siklus sebelumnya karena telah mengalami perbaikan yang terukur dan terarah. Karakteristik yang kedelapan yaitu diatur untuk menyesuaikan keadaan nyata. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan benar-benar memperhatikan keadaan kelas dan tidak menghilangkan objektivitas dari peristiwa yang terjadi di kelas. Dan karakteristik yang terakhir yaitu data dan hasil analisis tidak dapat digeneralisir. Artinya, data dan hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan dengan kelas lain karena variabel dan data analisis hanya sesuai dengan keadaan kelas yang sedang diteliti tersebut.